Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya ada servisan handphone yaitu Xiaomi Redmi 8A. Dengan kondisi untuk infonya ini kata pelanggan untuk LCD-nya tidak bisa tampil, dan setelah saya coba untuk cek koneksikan menggunakan charger, ada respon untuk tanda getar, dan saya coba untuk menyalakan handphonenya apakah handphone ini bisa menyala atau tidak teman-teman. Namun untuk LCD-nya tidak bisa tampil sama sekali. Secara penasaran saya coba untuk cek yaitu apakah bisa ditelepon menyambung atau tidak teman-teman. Ini saya coba untuk kasih SIM card yaitu kartu SIM saya sendiri. Saya coba untuk mengecek yaitu untuk panggilan telepon. Jadi untuk di bagian SIM card otomatis saya akan coba untuk telepon nomor yang saya masukkan tadi, yaitu nomor saya sendiri. Saya coba untuk telepon bisa menyambung atau tidak teman-teman. Oke, jadi untuk handphone ini apabila saya panggil buat telepon bisa menyambung ya teman-teman. Jadi otomatis positif untuk kondisi handphonenya masih normal. Jadi untuk di bagian LCD-nya ini terlihat jelas. Saya coba untuk koreksi, ternyata handphonenya LCD-nya sudah terlepas seperti ini. Oke, untuk LCD-nya sudah terlepas seperti ini teman-teman. Jadi untuk beliau bilang, yaitu pelanggan cerita kalau handphone ini habis pernah dikerjakan sebelumnya, yaitu memperbaiki LCD-nya, bekas ada jemperan atau kabel sambungan di bagian fleksibel LCD-nya, dan juga untuk pengelimannya mungkin besar kemungkinan kurang begitu kuat, dan usernya cerita habis jatuh lalu tiba-tiba LCD-nya terlepas dari frame. Kita bongkar dulu untuk infonya, itu untuk mengecek lebih detail, dan harus extra hati-hati untuk membuka di bagian backdoor karena ada fleksibel sidik jari atau fingerprint-nya. Jadi agar tidak robek atau tidak putus, untuk membongkar backdoornya nggak usah terlalu keras atau nggak usah terlalu cepat teman-teman. Lanjut kita buka untuk di bagian penutup mesin, dan kita lepas untuk kabel fleksibel sidik jarinya. Kita lepas dulu untuk di bagian yaitu soket konektor baterai. Sekarang kita lepas di bagian bawah yaitu ada buzzer atau di bagian tutup papan chargernya. Oke, sengaja saya coba untuk melepas yaitu untuk mengoreksi di bagian LCD-nya apakah bisa diperbaiki atau tidak teman-teman. Oke, ini adalah bentuk kondisi fleksibel LCD-nya yang sudah pernah dikerjakan sebelumnya, yang penuh kabel jumper di bagian fleksibelnya. Oke, jadi kita akan coba untuk tes dulu yaitu menggunakan LCD yang baru untuk menguji coba di bagian mesin, dan coba untuk kita tes menggunakan LCD apakah memakai LCD yang baru bisa menyala atau tidak teman-teman. Oke, ini saya nyalakan dan terlihat jelas untuk LCD-nya sudah tampil keluar gambarnya. Oke, kita tunggu loadingnya sebentar, sekalian kita mengetes yaitu kualitas LCD sama kualitas touchscreen-nya.
Oke, handphone sudah menyala, ada passwordnya. Saya coba untuk tanyakan dulu untuk passwordnya. Oke, sekarang kita coba untuk tes yaitu kualitas LCD-nya. Kita cek kontrasnya bisa berjalan dengan normal. Dan sekarang kita coba untuk mengetes yaitu dari segala fungsi dari LCD ini apakah bisa digunakan dengan normal atau tidak, teman-teman. Ini adalah kualitas LCD yang KW, ada merek LF ya teman-teman, ada mereknya LF atau Left Features. Sekarang kita akan coba untuk matikan dulu handphonenya karena sudah kita tes untuk LCD sama touchscreen-nya bisa berfungsi dengan normal. Jadi untuk beliau ini atau pelanggan, saya konfirmasi karena setelah saya cek itu kondisi LCD-nya apabila saya kasih senter tidak keluar gambar dan ada keretakan LCD di bagian dalam. Sedangkan untuk di bagian ini sebelum kita memasang LCD kita bersihkan dulu untuk sisa lem yang terdapat di bagian frame. Dan juga untuk di bagian kamera belakang dan kamera depan harus ekstra hati-hati agar tidak kotor kemasukan debu. Di bagian ini kita lepas untuk di bagian segel. Jadi setiap kali proses pemasangan LCD, jadi saya terbiasa membersihkan untuk di bagian belakang yang ada stiker segelnya. Jadi agar tidak mengganggu proses pemasangan ya teman-teman, agar tidak juga terlalu tebal karena di bawah ada stiker, jadi kita harus membersihkannya dulu. Kita kasih lem secukupnya saja, di bagian frame boleh, di bagian kaca touchscreen juga boleh, yang penting nggak usah terlalu banyak untuk mengasih lemnya teman-teman. Selanjutnya kita pasang LCD ke frame, kita presisikan sambil kita tekan halus dan kita sambil merakitnya. Kita bersihkan dulu apabila lensa kamera kotor agar tidak bikin kamera terlihat blur atau kusam ya teman-teman. Lanjut kita pasang yaitu di bagian penutup mesin dan juga fleksibel sidik jarinya. Oke, setelah kita rakit semua yaitu mulai dari pemasangan spare part dan juga di bagian skrup, jangan sampai ada yang lupa pemasangan. Setelah itu kita pasang kembali yaitu di bagian kabel sidik jari atau fingerprint. Oke, kita pasang untuk backdoornya, kita presisikan. Dan di bagian ini kita bersihkan dulu dari sisa lem yang terlihat jelas di bagian samping-samping LCD atau di bagian samping frame, kita bersihkan dulu. Dan selanjutnya untuk perekat LCD-nya saya menggunakan gelang karet yaitu untuk mempresisikan atau pemasangan agar bisa lebih rapat dan bisa terpasang dengan presisi. Kita tunggu sebentar untuk menunggu lemnya kering, dan untuk menggunakan gelang karet secukupnya saja, nggak usah terlalu keras dan juga nggak usah terlalu banyak. Dan ini adalah hasilnya setelah kita proses pemasangan LCD. Alhamdulillah terpasang presisi, rapi dan juga rapat, tidak ada kerenggangan. Kita akan coba untuk tes kembali yaitu kualitas LCD-nya setelah kita selesai memasangnya. Oke, ini LCD-nya cukup lumayan bagus meskipun menggunakan LCD yang kualitas KW ya teman-teman. Oke, kita tes untuk LCD-nya. Ini adalah kualitas LCD-nya, cukup lumayan bagus juga menurut saya. Kita tes untuk kualitas touchscreen-nya, apakah bisa berfungsi dengan normal atau tidak teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk pengetesan LCD dan juga touchscreen-nya sudah bisa berfungsi dengan normal. Selanjutnya kita tes untuk kejernihan kameranya. Dan ini adalah kualitas kamera depan dan juga kamera belakang, alhamdulillah masih bersih dan jernih. Dan sekarang kita coba untuk tes yaitu di bagian sensor proximity-nya setelah kita tes yaitu LCD sama touchscreen dan juga kameranya. Oke, kita coba untuk panggilan telepon yaitu untuk tes sensor proximity panggilan. Dan alhamdulillah untuk sensor proximity-nya bisa berfungsi dengan normal dan sukses untuk penggantian LCD
hasil rapi, bersih, dan maksimal. Sedangkan untuk LCD-nya ini sudah tidak layak digunakan karena sudah rusak, jadi langsung diganti LCD yang baru saja teman-teman. Semoga tutorial selalu bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.